Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik bersama dengan orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Doa saya selalu semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat, hidayah dan taufik Allah sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai yang dikehendakinya. Kita bisa melakukan amaliyah yang dicintainya. Kita bisa memuliakan orang-orang yang dicintainya. Kita bisa dengan ridho menerima keputusannya. Para santri juga wali santri, mungkin di antara sekian putra-putri bapak dan ibu, satu atau dua yang tinggal di pesantren. Selebihnya akan tinggal di rumah. Kalau ini tidak diatur dengan baik, kadang-kadang bisa saling mempengaruhi. Ketika anak yang di rumah terpengaruh dengan saudaranya yang di pesantren, mungkin baik. Tapi ketika saudaranya yang di pesantren kemudian terpengaruh oleh saudaranya yang tinggal di rumah, kemudian memutuskan untuk tidak nyantri lagi, ini tentu kondisi yang tidak baik. Bagaimana agar situasi itu tidak terjadi dan suasana pesantren dan suasana rumah itu tidak jauh berbeda, maka saya memberikan saran kalau boleh, rumah harus diatur seperti pesantren. Pesantren itu ada kiainya, ada pengajiannya, kemudian ada tempat untuk mengaji, juga termasuk ada tempat untuk sholat. Di rumah sudah ada pasti sebuah tempat untuk sholat, ada tempat untuk menginap. Tinggal siapa kiai dan bunyainya, siapa ustadz dan ustadzahnya. Saya kepingin setiap wali santri juga menjadi ustadz dan ustadzah, menjadi kiai dan bunyai yang setiap hari bukan hanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan finansial dan ekonomi anggota keluarga, tapi juga setiap hari memiliki kesibukan untuk mengajarkan agama dalam waktu yang tertentu kepada putra-putrinya di rumah. Nah, kondisi ini tentu akan mempersempit jarak kegiatan antara anak-anaknya di pesantren dan anak-anaknya yang ada di rumah, sehingga ketika mereka berkumpul
bisa saling berdiskusi, saling menceritakan pengalaman, yang pengalaman keduanya tidak jauh berbeda, dan ini tentu sangat baik. Rumah biasa tapi memiliki aktivitas seperti pesantren. Para santri dalam situasi pandemi seperti ini memang banyak hal yang kecuali hal yang baik juga kadang-kadang sering menimbulkan salah paham, salah persepsi antara para asatidz, ustadzat, dan juga para wali santri. Yang pertama tentu wali santri sulit bertemu dan berbicara panjang lebar dengan para asatidz dan ustadzat, sehingga informasi tidak bisa selancar biasanya. Karena informasi tidak selancar biasanya, akhirnya sering banyak miskomunikasi. Walaupun demikian, para santri dan wali santri, kita secara aktif berdiskusi dengan para asatidz dan ustadzat, juga kita mendengar betul, berusaha mendengar, membuka telinga lebar-lebar keluhan dari wali santri, kemudian kita membahasnya, kemudian kita mencari solusi. Memang kadang-kadang solusi itu bisa cepat dikerjakan, tapi kadang-kadang perlu waktu. Yang pertama adalah urusan makan bagi anak baru. Saya pernah keluar pintu gerbang dan di luar ini ada wali santri yang kemudian mendadak ketemu saya dan menyampaikan keluhannya. Yang pertama, anaknya tidak makan karena kehabisan nasi. Yang kedua, barang-barang yang masuk di pesantren, karena wali santri tidak boleh langsung mengirimkan barang kepada santri, dan ada aturan-aturan yang barang apa yang boleh dibawa masuk. Akhirnya barang yang tidak boleh ini disita. Wali santri menyampaikan ada banyak barang yang tidak sampai kepada putra-putrinya. Tentu informasi itu membuat kami nggak nyaman, karena memang itu sudah kewajiban kita. Maka langsung kita cek. Malam harinya anak laki-laki kelas 7 kita kumpulkan. Saya tanyakan, siapa yang tadi tidak mendapatkan makan? Maka serta mengacung. Ada sekitar 50 anak. Waduh, saya terkejut sekali. Kalau hanya 5-6 anak mungkin, tapi kalau sampai 50 anak, itu betul-betul mengejutkan. Maka kita cari sebabnya. Cek di dapur, ternyata nasinya banyak. Lauknya masih banyak. Berarti ini bukan pada nasi dan lauknya. Satu, mungkin pada adaptasi santri, kecepatan mengambilnya, juga pada kakak-kakaknya yang melayani. Akhirnya segera kita ambil keputusan untuk memperbanyak tempat-tempat pengambilan nasi. Biasanya hanya satu di dapur, kemudian kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian. Akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana, karena tempatnya pengambilan nasi banyak. Santri mulai berani untuk mengambil nasi, dan kalau tidak kebagian benar, santri tahu kepada siapa harus menyampaikannya. Demikian juga anak putri, bahkan terdengar kalimat, mungkin karena
sering membaca medsos, banyak kalimat yang kemudian beredar akan demo dan semacamnya. Segera kita lakukan penanganan, kita perbanyak tempat pengambilan nasi, bahkan kita absen. Anak-anak yang tidak ngambil alasan apapun tidak boleh, harus mengambil. Alhamdulillah itu bisa teratasi. Kemudian barang-barang yang tidak sampai kepada putra-putrinya, barang-barang itu memang sudah diberitahukan kepada wali santri untuk tidak mengirim barang seperti itu. Akhirnya dirampas, diletakkan di satu kardus, berkardus-kardus, dan kita tunjukkan kepada wali santri bahwa barangnya tidak hilang, barangnya diambil oleh kakaknya, tapi memang disimpan di tempat itu karena kita juga bingung, mengambilnya tidak boleh, mengembalikan kepada wali santri juga tidak mungkin. Akhirnya dikumpulkan. Tapi terakhir ini ada kebijakan, barang-barang itu untuk anak putri sudah dibagikan ke seluruh santri putri sehingga sudah habis, tinggal anak laki-laki, tinggal beberapa kardus. Entah kapan itu dilakukan eksekusi untuk dibagikan kepada seluruh santri. Kepada wali santri hendaknya meridhokan itu, karena sekali lagi tadi kita sudah melakukan semacam pemberitahuan untuk tidak mengirim, tapi wali santri mungkin saking sayangnya kepada anaknya sehingga terjadi pengiriman, akhirnya disimpan oleh para pengurus. Ini yang pertama. Yang kedua tentang bank santri, ini juga begitu, karena santri ini tingkat jajannya, apalagi santri baru ini cukup tinggi, maka kebutuhan uang itu cukup cepat, cukup banyak, dan kalau uang itu dititipkan dibawa sendiri oleh santri, resikonya sering hilang, dan kalau hilang energi habis untuk mencari uang yang hilang karena memang sangat sulit. Yang pertama, santri sering kali kurang hati-hati menyimpan uangnya. Yang kedua, kadang-kadang juga ada anak yang mondok itu dia seluruhnya baik, kadang-kadang juga punya kecenderungan untuk mengambil milik orang lain. Yang ketiga, ketika tahu di almari ada uang, tentu kesempatan semacam itu kadang-kadang menggugah anak untuk mengambil milik orang lain. Maka ada kebijakan pesantren untuk menitipkan uang saku itu di bank santri. Tapi perlu diketahui para wali santri, petugas di bank santri itu terbatas, kemudian jam pelayanannya juga terbatas, sementara harus melayani ratusan bahkan ribuan santri. Ini yang masih menjadi persoalan. Dan yang lebih sulit lagi adalah ketika uang itu tidak dibawa oleh ustadznya, tapi disimpan di tabungan di bank. Akhirnya ketika akan mencairkan masih menunggu proses di bank yang panjenengan juga tahu ada prosedurnya, sehingga ini menambah situasi yang sulit. Nah, ini terus dicari pola yang baik, pola yang bisa melayani, sementara uang para santri tetap aman, santri juga tidak berlebihan dalam jajan, membelikan makanan dan seterusnya. Tapi kekurangan ini memang masih terjadi, karena itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, wali santri masih belum bisa ketemu dengan saya. Tentu akan banyak hal yang akan disampaikan kepada saya, dan
rasanya mungkin tidak puas kalau hanya disampaikan kepada para asatid. Kalau biasanya di keadaan normal banyak santri, puluhan bahkan ratusan santri yang bisa berkomunikasi dengan saya, tapi dalam suasana pandemi ini memang belum bisa berkomunikasi. Yang pertama ya dari aspek kesehatan, mungkin saya tidak takut kalau Allah memberikan sakit misalnya, tidak. Tapi di belakang saya berkomunikasi, saya bergaul intensif dengan ribuan santri. Kalau saya sendiri sakit, maka di belakang saya juga akan terpapar karena setiap hari saya bergaul dengan mereka. Oleh karena itu lebih baik ya, komunikasi saya dengan para wali santri untuk sementara tidak dilakukan dulu. Kita mencari pola-pola komunikasi dengan cara yang lain. Ya, tapi percayalah bahwa harapan wali santri tentang keadaan putra-putrinya tentang ke pesantren menjadi prioritas kami dan seluruh keluarga besar pesantren. Kemudian yang keempat adalah kunjungan. Di hari biasa, satu Ahad pertama dan Ahad ketiga itu menjadi hari yang penuh kegembiraan, karena pagi setelah sholat subuh ini banyak wali santri yang sudah datang. Demikian juga santri sudah menyiapkan tempatnya masing-masing untuk orang tuanya jika mengunjungi. Tapi ketika suasana pandemi ini, situasi itu tidak bisa dilakukan. Kunjungan diatur sedemikian rupa sesuai protokol kesehatan yang seperti sudah kita laksanakan dengan sangat rumit. Wali santri harus masuk secara bergantian di dalam sebuah ruangan yang sangat terbatas, komunikasi dengan putra-putrinya juga sangat terbatas, interaksinya juga terbatas. Hal-hal di kesempatan yang lain bisa dilakukan, pada saat ini tidak bisa dilakukan. Sekali lagi saya minta maaf karena semua itu dikerjakan sebagai bentuk pelaksanakan amanah untuk menjaga kesehatan para santri. Insya Allah kalau pandemi sudah ketemu vaksinnya, sudah hilang dari dunia, khususnya dari negeri kita akan membuka kembali model kunjungan yang seperti biasa kita selenggarakan. Seluruh pesantren bisa dijadikan tempat untuk berkunjung seperti di tahun-tahun yang lalu. Para santri dan wali santri, hal yang lainnya adalah tentang bagaimana pesantren menjaga kesehatan putra-putrinya. Yang pertama ada pembentukan Satgas. Sejak COVID ini muncul, kita membentuk Satgas. Satgas itu terdiri dari orang terbaik di lembaga pendidikan yang ada di pesantren. Satgas inilah yang secara konsisten, sungguh-sungguh mengatur bagaimana aktivitas santri dalam suasana pandemi. Hand sanitizer selalu ada di setiap kelas, di setiap tempat, cuci tangan selalu ada. Anak-anak terus dihimbau untuk mengambil jarak. Proses pembelajaran juga tetap seperti itu, jamaah juga dilakukan seperti itu, sehingga masjid kita yang biasanya cukup sekarang tidak cukup lagi, dan kita tidak bisa membayangkan nanti kalau musim penghujan maka jamaah pasti akan kita pecah di banyak tempat, karena tidak mungkin anak-anak sholat jamaah dengan hujan-hujan, karena sebagian besar
separuh lebih anak ini jamaah di luar masjid karena harus mengambil jarak yang memadai. Kemudian juga ada 3 dokter, 2 paramedis dan 1 dokter gigi, Poskestren kita, Poskestren terbaik di Kabupaten Sidoarjo yang melayani setiap saat kepada ada 1 tempat untuk istirahat santri putra ketika sakit, ada 1 tempat untuk istirahat santri putri yang sakit, ada pengurus yang memperhatikan putra putri panjenengan ketika sakit dan mengantarkannya kepada dokter. Usaha-usaha semacam itu menjadi komitmen di seluruh tenaga pendidik yang ada di pesantren sampai hari ini baik, dan kami minta doa semoga ini bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya. Tapi kalaupun ada 1-2 yang menurut pandangan Bapak Ibu kurang, tolong disampaikan melalui Satgas COVID dan pasti akan menjadi pembahasan. Kalau itu bisa dilakukan pasti akan kita lakukan. Para santri dan wali santri juga hal yang lain adalah pembelajaran, karena di situasi COVID ini dalam rangka untuk social distance baik dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas maupun di luar kelas, maka santri ini ditempatkan, dibagi lagi untuk menempati ruang-ruang kelas. Jadi kalau di aliyah itu ada 25-an ruang kelas. Di SMP itu ada 30 lebih ruang kelas. Kemudian itu biasanya untuk kelas saja. Tapi dalam pandemi ini ruang kelas itu ditempati oleh santri yang dalam keadaan normal mereka tinggal di kamar. Tujuannya adalah untuk menyedikitkan jumlah santri dalam satu ruangan. Harapan kita social distance di dalam kehidupan sehari-hari tetap bisa terjaga. Anak-anak mendapatkan ruang kamar yang luas, sirkulasi udara yang cukup, makan mendapatkan dengan secara baik, minuman dan seterusnya. Itu oleh karena itu pembelajaran banyak dilakukan di luar kelas. Kadang-kadang satu kelas itu, misalnya satu kelas di SMP itu ada 13 kelas. Jadi satu kelas 7 itu kemarin kita menerima 13 rombel. Nah itu mungkin dijadikan 2 tempat dengan beberapa guru di satu tempat. Oleh karena itu kalau para wali santri mendapatkan itu, memang itu kebijakan khusus dalam masa pandemi. Yang kedua, jumlah jam akan dikurangi. Biasanya 45 menjadi 35 menit, dikurangi 10 menit sehingga pulangnya agak sedikit siang. Guru juga demikian, guru juga harus sehat. Mereka yang rapid ternyata reaktif harus isolasi mandiri di rumah dulu, tidak boleh datang ke pesantren. Dan isolasi rapid itu bukan hanya dilakukan di awal pandemi dulu, tapi baru-baru ini kita juga melakukan PCR dalam rangka untuk memastikan guru itu dalam keadaan sehat. Para santri dan wali santri juga hal yang lain yang kadang-kadang membuat wali santri itu salah paham adalah antrian. Santri putri sekarang mungkin jumlahnya lebih dari 1.000.
itu ada 100 lebih kamar mandi. Berarti satu kamar mandi 10 anak. Nah, oleh karena itu harus antri. Ini dipastikan harus antri. Nah, antri ini tidak sesuatu yang buruk. Antri ini sesuatu yang memang kita jadikan pembelajaran bagi para santri. Yang pertama, latihan antri, yang kedua latihan kesabaran, dan seterusnya. Dengan kebiasaan antri, para santri memiliki tradisi untuk menghormati siapa yang lebih dahulu, dan para santri cukup memiliki kesabaran untuk menunggu gilirannya. Seharusnya satu kamar mandi 10 anak itu tidak terlalu lama. Nah, tentu berbeda kalau dibandingkan dengan keadaan di rumah tanpa harus antri. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan salah pengertian. Demikian juga ketika makan, anak-anak juga harus antri. Ketika membeli di koperasi juga harus antri. Ketika membeli sarapan pagi juga harus antri. Itu memang tradisi di pesantren, karena yang pertama juga tidak mungkin pesantren menyediakan satu anak satu kamar mandi. Entah kalau di 10 tahun yang akan datang. Kalau sekarang tentu akan sangat sulit. Nah, itu keadaannya. Saya harapkan wali santri bisa memahami kalau anaknya melaporkan tentang dia harus antri. Para santri dan wali santri kemudian juga yang sering menimbulkan pertanyaan adalah tentang alokasi keuangan yang dibayarkan oleh wali santri. Saya tetap punya komitmen bahwa uang yang dibayarkan oleh wali santri kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menjaga kesehatan santri dan menyiapkan segala prasarana yang dibutuhkan oleh sebuah pendidikan yang modern. Dan yang ketiga, untuk memelihara bangunan-bangunan yang sudah ada. Yang keempat, untuk mengembangkan pesantren. Jadi alokasi uang yang panjenengan bayarkan itu sebagian untuk makan, sebagian untuk biaya pendidikan, ya. Yang ketiga untuk operasional pesantren. Kemudian ada kebutuhan yang tak terduga, menambah biaya pembangunan, karena biaya pembangunan itu 5 juta yang didapat oleh wali santri di awal tahun itu habis dalam 3 bulan. Padahal membangunnya sepanjang tahun. Yang 9 bulan ini harus tetap dibiayai oleh apa yang panjenengan bayarkan. Tentang pendapatan dari koperasi, dari kantin dan seterusnya bisa kita pakai untuk membeli tanah agar pesantren kita tetap berkembang. Perkembangan pesantren ini menjadi prioritas karena dari luasnya, bertambahnya luasnya tanah, pembangunan yang terus kita lakukan, ini bisa memotivasi santri bahwa pesantren kita terus berkembang, terus maju ke depan. Para santri, itu yang saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tentu banyak hal lain yang belum bisa saya sampaikan dalam waktu yang terbatas. Dan yang kedua, tentu banyak kelemahan dari apa yang saya sampaikan ini. Apapun kelemahan itu adalah tanggung jawab saya. Dalam kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Moga-moga partisipasi para wali santri mendukung perkembangan pesantren modern Al-Amanah ini bisa membuat pelayanan kita, sarana dan prasarana kita, hasil dari pendidikan kita semakin baik.
Saya tidak menginginkan bahwa ketika Bapak Ibu menyerahkan putra-putrinya ke pesantren kemudian sudah selesai, kemudian memantau dari jauh melihat hal yang kurang. Saya tidak kepingin seperti itu. Ketika menyerahkan putra-putrinya kepada pesantren, Bapak Ibu harus ikut bertanggung jawab bagaimana mengantarkan putra-putri terbaik ini ke arah jalur yang benar. Kita punya tanggung jawab yang sama, yang kita harus bersinergi agar tujuan yang kita inginkan yang berkait dengan putra-putri kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.